Baik, selamat pagi Bu Febru. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk wawancara saya ini. Jadi Bu, ini wawancara ini merupakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual di mana saya sebagai calon guru penggerak itu harus melakukan wawancara kepada atasan saya, kepala sekolah, dan ada satu atau dua lagi kepala sekolah sebagai pembanding. Nah, yang akan saya tanyakan ini mengenai bagaimana Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang dianggap pelik, yang memang memerlukan kebijakan dari kepala sekolah, langkah-langkah Ibu dalam mengatasi kasus tersebut. Kadang-kadang kan dalam menghadapi suatu kasus itu kita dihadapkan pada yang namanya dilema etika, artinya ada yang namanya dilema etika seperti yang kami pelajari bahwa kadang-kadang itu ada dua hal yang sama-sama benar, di mana sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah itu bingung, atau di antara dua kebingungan ini yang mana yang jalan tengah yang harus dipilih karena keduanya sama-sama benar. Atau juga kadang-kadang ada yang namanya bujukan moral antara benar dan salah. Itu kita harus memilih yang mana yang paling bijak, tentunya dengan melihat kepada nilai kebajikan, kemudian aturan sekolah dan kepentingan orang banyak. Mungkin itu Bu untuk panduan wawancara kita. Jadi saya ada 8 pertanyaan untuk ditanyakan ke Ibu. Kita mulai saja Bu ya. Ya. Jadi yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah di sekolah yang mana yang merupakan seperti tadi saya katakan, yang mana yang dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Ibu membedakannya? Itu kita menentukannya, kita harus paham dulu masalah itu kedudukannya di mana, kemudian penyebabnya itu apa, seperti itu ya. Kita identifikasi dulu. Jika terjadi kasus seperti itu, pertama kita identifikasi ini akar masalahnya apa. Setelah akar masalahnya apa, tujuan dari masing-masing itu sebenarnya kemana. Karena setiap konflik itu pasti ada tujuan dari masing-masing orang. Nah, tujuan dari masing-masing orang ini apa? Dalam rangka mereka barangkali mencapai tujuan masing-masing itu, maka di situ terjadi konflik tadi. Nah, maka kita itu harus paham betul di situ. Ketika kita sudah memahami itu, nah baru yang menjadi landasan kita membuat satu keputusan apa? Kita kembali ke aturan sekolah. Sekolah kita punya peraturannya seperti apa ya? Sekolah kita punya peraturannya. Kemudian kita mendudukkan akar masalah itu pada peraturan. Nah, seperti itu. Nah, dalam kita mengambil kebijakan itu tentu tidak semua senang. Ya, ada pihak yang kecewa. Ya, sejauh mana kita memperkecil ruang untuk terjadi kekecewaan itu dengan menjelaskan bahwa apa ini ya, peraturannya di mana, kedudukannya di mana ya, kemudian bagaimana seharusnya kita melakukan itu ya, seperti itu. Saya rasa yang selama ini saya lakukan seperti itu ya, sehingga tidak banyak ya, bahkan nyaris tidak ada konflik yang terjadi ketika dua kepentingan bersentuhan antara dua kepentingan, baik itu di tenaga kependidikan, baik itu di guru ya, antar guru. Nah, itu yang dilakukan. Ya, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan kedua itu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Ibu mengambil keputusannya, menjalankan pengambilan keputusan? Seperti saya katakan tadi, nah ketika keputusan itu sudah didasarkan ya atas banyak pertimbangan tadi, kita sudah mengerti permasalahannya apa, tahu akar masalahnya apa, kemudian tujuan yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak kita paham. Nah, maka kita ngambil keputusan itu tentu ya boleh meminta pertimbangan, dalam hal ini tim manajemen sekolah ya. Nah, kepala sekolah jarang sekali, walaupun sudah punya keputusan seperti itu, kepala sekolah sudah tahu nih akar masalahnya, sudah ketemu, tujuan yang diperjuangkan oleh masing-masing sudah ketemu. Nah, kemudian peraturannya seperti apa, kita kembali ke peraturan. Sebenarnya kepala sekolah sudah punya ini yang akan keputusannya akan seperti ini begitu ya, tetapi jarang dilakukan langsung mengeksekusi seperti itu. Pasti selalu minta pertimbangan tim manajemen yang terkait dengan itu, seperti apa pandangan mereka. Jika pandangan mereka sejalan, ya oke nih, kita putuskan seperti itu, kita jalankan seperti itu. Tetapi jika
sejalan seperti itu dengan apa yang Ada ID zoomnya kan. apa yang belum sejalan seperti itu, maka kita kita akan cari tahu dulu dari sisi pandangan tim manajemen seperti apa. Nah, seperti itu ya. Tetapi pada akhirnya ini merupakan memang suatu keputusan tidak hanya kepala sekolah, tetapi ini diketahui oleh tim manajemen dan itu akan dipantau, diawasi dalam pelaksanaannya supaya tidak ada konflik-konflik baru. Ya, artinya Bu ya, dalam pengambilan keputusan Ibu tidak sepihak saja, tapi tetap melibatkan pihak-pihak terkait. Begitu. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Artinya tadi kan melibatkan tim manajemen dalam suatu kasus atau masalah, entah itu yang dengan siswa, entah dengan guru. Nah, langkah-langkahnya itu bagaimana Ibu untuk melakukan melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus atau masalah? Yang pertama memang harus mendengarkan dulu, ya, mendengarkan dulu sebanyak-banyaknya sumber untuk didengar, tidak boleh hanya satu sumber, ya. Nah itu kuncinya di situ, sebanyak-banyaknya mendengarkan, mencari tahu dari berbagai sumber sehingga kita mengerti. Kadang kalau hanya mendengarkan satu sumber, ya kita tidak bagus seperti itu. Kita barangkali kita salah seperti itu. Kalau dari banyak sumber, kemudian kita menyimpulkan, merangkum, oh sebenarnya ini masalahnya. Kadang kalau dari satu sumber bias nanti informasi yang kita dapat seperti itu. Untuk tidak terjadi bias itu, maka kita berbanyak sumber. Nah, dari yang permasalahan ini yang berkonflik kita dengar, kemudian dari orang-orang netral kita perlu, ya, karena peran orang-orang netral itu pendapatnya itu perlu kita dengar seperti itu. Kemudian misalkan Ibu sudah menggali informasi, kemudian mencari tahu siapa-siapa yang terlibat, langkah selanjutnya itu apakah Ibu akan langsung menyelesaikan, artinya memanggil pihak-pihak yang berkonflik, atau membiarkan saja, artinya Ibu menyerahkan kasus ini kepada mungkin tim manajemen, misalkan melalui wali kelas atau waka, atau misalkan kalau ada melibatkan siswa dengan orang tua, atau artinya Ibu cukup mengarahkan dan mereka yang menyelesaikan kasus, atau Ibu turun tangan langsung? Tergantung. Tergantung Seberapa besar itu kasus, ya. Ketika permasalahannya saya tahu ini, kemudian mendengarkan dudukan perkaranya, nah baru saya ini perlu kepala sekolah menangani ini, atau ini hanya kenapa? Karena kadang kita menjaga privasi, ya. Kita menjaga privasi. Kalau masalahnya tidak terlalu itu, karena kalau sampai pada tiap ditangani oleh kepala sekolah langsung, ya itu sesuatu kasus yang memang berat seperti itu. Nah kadang saya sebagai pimpinan melindungi dong guru-guru saya. Saya melindungi wali kelas saya. Nah kadang banyak loh kasus yang langsung muncul ke kepala sekolah, tapi saya tidak menanggapi langsung ke masalahnya, tetapi saya memanggil siapa sih yang terlibat, ada kepala ketua jurusannya, ada wali kelasnya. Saya tidak mau kalau kepala sekolah langsung mengambil sikap, loh kedudukan kepala jurusannya, kepala program studinya seperti apa, kedudukan wali kelas nanti mereka terus akan tidak dihargai loh. Nah itu penting. Nah kalau ingin orang lain menghargai guru kita, kajur kita, wali kelas kita, ya sekolahnya dulu menghargai mereka, biar mereka menanganinya terlebih dahulu, ya. Karena itu saya rasa sangat penting. Banyak loh kasus yang langsung ke kepala sekolah, konflik-konflik langsung ke kepala sekolah, tetapi jarang, nyaris tidak pernah kepala sekolah menyelesaikannya langsung di atas. Tetapi memanggil, kalau ini terkait di jurusan, memanggil ketua jurusannya, selesaikan ini. Itu terus siswa dengan orang tua, ya, yang terjadi, maka memberi peran dulu, ya. Tetapi saya sudah tahu permasalahannya, saya mengarahkannya begini-begini. Nanti kita bersikap seperti ini, ya, sehingga mereka itu tidak kehilangan wibawa mereka, seperti itu. Maka langsung ditengani kepala sekolah, nah itu akan parah, akan terus seperti itu nanti, sehingga kajur itu tidak dihargai lagi, wali kelasnya tidak dihargai lagi, seperti itu. Sehingga supaya apalagi siswa ini memikirkan bahwa
dengan sampai ke wali kelas itu sudah sesuatu yang Iya. bagi mereka seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Artinya kasus-kasus yang misalkan kedua belah pihak itu sama-sama benar loh, tapi Ibu harus mengambil keputusan terhadap masalah itu. Apa yang Ibu anggap efektif untuk dilakukan dalam mengatasi? Duduk bersama, mendudukkan bersama kedua belah pihak yang berkonflik itu, ya, duduk bersama. Setelah sebelumnya kita satu persatu nih, kita mendengarkan satu persatu. Ini sudah kita dengarkan. Kemudian yang pihak-pihak yang netral seperti apa, kita minta pertimbangannya. Nah, kemudian setelah itu kita dudukkan bersama. Kadang di mereka, di posisi mereka kasus itu besar, Iya. ya, tetapi setelah diketemukan ternyata tidak sebesar itu, ya, dan itu akan selesai dengan baik seperti itu. Yang penting kedua belah pihak bisa menerima, ya, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya ya, bahwa kita harus apa ya, memahami kekuatan kita untuk memahami, ya, keinginan masing-masing orang itu tidak mudah, ya. Tantangannya di situ. Selama kita tidak menguasai apa yang terjadi, ya, kita tidak bisa. Kemudian yang kedua, kita harus pada posisi yang netral. Kalau kita tidak bersikap pada posisi yang netral, maka kita tidak akan ketemu solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kita harus walaupun itu guru dengan siswa berkonflik, saya tidak akan memihak guru, tetapi saya akan mendudukkan pada masalah. Kemudian pada siswa juga tidak selalu salah, ya, barangkali siswanya benar. Nah, sehingga dicarilah titik temu itu, menempatkan posisi guru sebagai guru, menempatkan siswa sebagai siswa. Nah, itu jika terjadi guru antar guru, ya kita tetap pada posisi, apalagi kita harus pada posisi yang netral, tidak boleh berpihak. Itu tantangannya, ya, tidak boleh berpihak, ya, walaupun kita mengerti si A salah, si B benar, ya kita tidak boleh mengatakan oh kamu salah, yang ini benar. Kita tidak hakim, ya, kita tidak hakim dan kita tidak menghakimi, tetapi kita mendudukkan mereka pada posisi yang benar, kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Berarti kata kuncinya adil, Bu. Iya, itu harus itu. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Artinya satu kasus itu bisa diselesaikan segera atau ada bentuk atau prosedur tahapan yang harus dijalankan dulu. Bagaimana Bu? Ya, tergantung ini kasusnya ringan atau apa, ya kadang bisa selesai dengan itu, ya, kadang juga bertahap, ya, yaitu tadi kalau kasusnya berat begitu melibatkan orang tua, ya maka itu harus punya tahapannya. Tahap pertama apa dulu? Yang pasti memanggil masing-masing nih, ya, mendengarkan keterangan dari masing-masing yang berkonflik, ya. Nah, setelah kita ketemu, kemudian langkah selanjutnya kita mendengar apa sih yang terjadi sebetulnya dari pihak-pihak yang netral seperti apa. Kemudian langkah yang ketiga, jika membutuhkan pihak luar, maka kita cari lagi waktu, ya, cari lagi waktu untuk bermusyawarah ini seperti apa, jalan keluar yang terbaik seperti apa. Dan yang terakhir, baru kita kumpulkan, dudukan kedua belah pihak yang berkonflik itu. Nah, sehingga pada intinya masing-masing harus menyadari kekurangan dan kelebihan. Karena tidak satu pihak, tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Ada konflik karena ada salah dan ada benarnya, ya. Nah, itu. Kalau semua salah itu tidak mungkin. Kita harus fair melihat bahwa dari sesuatu itu pasti satu pihak itu pasti ada benarnya, ada salahnya. Di satu pihak pasti ada benar, ada salahnya. Apa sih nilai yang diperjuangkan mereka di situ? Seperti itu. Maka kita bisa harus menjembatani itu. Pada posisinya kita menyelesaikan masalah itu ya dengan menjembatani masalah, seperti itu, bukan dengan menghakimi,
tetapi dengan menjembatani masalah itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Artinya apakah ada pihak-pihak tertentu atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di Bima Etika? Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri, betul bekerja sama. Ya, di sekolah kita kan ada tim manajemen. Ini bagian mana yang terlibat? Jika ini memang wali kelas, ya wali kelas, ya, yang menjadi mitra kita dalam menyelesaikan ini, seperti itu. Jika dipandang ini ketua jurusan ini, ya, terjadinya di sini, maka yang menjadi mitra kita untuk mencari solusi itu tadi menyelesaikan masalahnya adalah ketua jurusan. Jika ini sampai harus pakai kepala sekolah yang terlibat di bidang kesiswaan atau di bidang kurikulum, yang apa itu, ya, itu yang harus terlibat seperti itu, karena kepala sekolah terbatas, pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, seperti itu, kemampuan berpikir juga terbatas, maka perlu dukungan itu tadi. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan terhadap di Bima Etika? Apa namanya? Karena kita ini tidak sempurna. Setiap keputusan pun saya menyadari tidak sempurna, ya. Pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas seperti itu atas satu keputusan. Ya, tapi mau tidak mau, ya, kita juga apa namanya? Harus faktor mana yang lebih ideal untuk dilaksanakan ketimbang itu kemanfaatannya mendekati permasalahan yang terbaik itu walaupun itu tidak 100% seperti itu. Nah, terus apa namanya, di dalam melaksanakan itu saya merasa ya itu tadi tidak semua itu diselesaikan dengan maksimal, tetapi setidaknya itu sudah memberi sekian persen untuk apa namanya, kebaikan bersama. Nah, itu kalau dikatakan setiap keputusan, setiap jalan kalau diambil itu, oh ini sempurna seperti itu, tidak. Nah, itu kesimpulan saya. Maka butuh proses. Selanjutnya setelah konflik selesai, ya kita pantau ini sejauh mana ini selesainya, sejauh mana ini berjalan. Nah, apakah ini akan menimbulkan konflik baru atau ini bisa mereda seperti itu dengan keputusan yang kita ambil. Nah, itu ya kesimpulannya, pemantauan selanjutnya dari sebuah keputusan. Berarti Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus itu Ibu menyadari bahwa tidak selalu memuaskan, tapi Ibu melihat mungkin kalau Ibu katakan manfaatnya, kebermanfaatannya itu lebih ke efek jangka panjangnya Bu ya. Kemudian bagaimana itu berpengaruh bagi kebaikan bersama, tidak hanya 1-2 orang. Juga Ibu akan tetap melakukan pemantauan atau evaluasi. Ya, saya kira itu aja dulu pertanyaan saya Bu, terkait bagaimana dalam jabatan Ibu sebagai kepala sekolah Ibu melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus. Dari Ibu saya banyak belajar, dari pengalaman Ibu juga Ibu sudah berbagi pengalaman. Terima kasih banyak. Mungkin di lain waktu saya juga masih bisa menjadikan Ibu sebagai narasumber untuk saya bertanya, untuk saya mendapatkan ilmu, berbagi pengetahuan dengan Ibu. Demikian dulu Bu, terima kasih banyak. Selamat pagi. Sukses lah. Ini kalau Ibu perlu bisa jangan nanti rekaman saya kasih Bu. Oke. Yang berbagi praktik baik. Okay. Saya olah dulu. Oleh tadi ada tepot. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Bu Yulina. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya mau meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara dengan Ibu terkait bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan dan melakukan pengujian keputusan pada kasus-kasus yang Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMK Negeri Batu. Baik Bu, saya mungkin langsung ke pertanyaan saja Bu ya. Yang pertama itu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menemukan dilema etika atau didikan moral? Yang pastinya di sekolah, kalau misalnya ada permasalahan atau ada kasus, kita mendapat laporan
pelanggaran apa, modelnya seperti apa yang dilakukan oleh siswa-siswi kita. Nah, jadi tinggal nanti bentuk kedisiplinan apa yang mereka langgar atau tidak patuhi, itulah yang nanti kita masukkan, apakah itu nilai etika atau rujukan moral. Nah, itu nanti kita pilih yang mana, jadi menyesuaikan dengan kasus apa yang ditemukan di sekolah. Lalu Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu dalam jabatan Ibu sebagai kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada dua kepentingan, artinya ada dilema etika di dalamnya yang mana itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya untuk kasus yang sebenarnya Ibu lihat kalau mengambil pilihan ini benar, tapi kalau mengambil pilihannya satunya juga benar. Artinya kalau dalam posisi demikian itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Dari segi kalau kita mengambil keputusan A, tapi kita melakukan sesuatu terhadap tindakan etika di sekolah, biasanya kita mengambil jalan tengah. Nah, kita akan ambil jalan tengah, sekiranya tidak memberatkan beban moral atau etika sejauh mana yang dilakukan terhadap kesalahan tersebut, dan yang kita ambil adalah memberikan pelajaran yang penting, memberikan motivasi, dorongan agar hal tersebut tidak terulang lagi. Seperti memberi mungkin dorongan untuk melakukan kebaikan, perubahan-perubahan terhadap kebaikan. Jadi tidak ada model yang melakukan tindakan atau sejenis kekerasan atau paksaan, atau apalagi kalau ada kalimat-kalimat yang memberikan dorongan yang tidak baik kepada kita. Jadi kita berikan motivasi dan semangat untuk mereka. Jadi lebih mengarahkan kepada bagaimana mengambil jalan tengah, lalu supaya tidak ada beban moral, jadi lebih ke arah yang positif ya. Kalau boleh diberikan contoh itu Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya misalkan ada kasus, kemudian tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus itu seperti apa nih? Kalau kita bisa berbicara panjang lebar dulu, dari awal kita memang sudah ada bahasanya. Mungkin kalau di dalam guru penggerak mungkin tidak, aturan sekolah mungkin tidak ada ya. Nah, mungkin peraturan kelas atau aturan kelas mungkin seperti itu. Jadi kita di dalam peraturan sekolah itu ada peraturan sekelas ya, guru-guru atau wali kelas masing-masing memberikan peraturan kelas mereka masing-masing. Apabila ada siswa-siswi yang melanggar, itu akan dilakukan evaluasi sebenarnya oleh wali kelas dulu. Kemudian apabila wali kelas bisa meminta atau meminta bantu guru bimbingan konseling juga bisa. Kemudian kalau memang lebih berat masalah itu, baru ke kepala sekolah, biasanya seperti itu. Nah, dari runtunan seperti itu biasanya kasus-kasus yang kita hadapi, salah satunya contohnya ada perkelahian mungkin antara tim futsal siswa kita dengan sekolah lain. Nah, jadi ada permasalahan yang sampai melibatkan guru di sana. Nah, jadi sampai dibawa ke ranah sekolah, karena guru yang membantu melerai malah itu yang mau berkelahi atau
dikeroyok bahasanya ya, dikeroyok oleh siswa tersebut. Jadi kita mengambil keputusan tidak langsung secara kita harus mendengar dulu dari proses asal mula kejadian, kemudian kenapa sampai terjadi ibaratnya miskomunikasi bapak, kemudian ada guru juga yang sempat melerai kenapa itu sampai terjadi. Sebenarnya kedua belah pihak, kalau kita lihat dari kasus tersebut, kedua belah pihak itu walaupun sekolahnya berbeda, mereka satu daerah, satu desa, seperti itu. Nah, jadi mereka setelah cok adu mulut, mereka karena orangnya satu daerah satu desa, mereka menganggap itu hal yang biasa. Nah, yang mereka karena guru ini memarah mereka, mungkin ada kata-kata yang karena saking marahnya, karena mereka sedang berantem, mungkin malah itu yang jadi momok, jadi momok mereka, jadi ingatan mereka, jadi mereka dendam terhadap guru tersebut, karena guru tersebut bukan orang yang satu daerah dengan mereka. Nah, jadi itu kemarin kami selesaikan ada dengan pihak terkait antara dua tim itu, kemudian guru yang bersangkutan, ada guru BK, kemudian ada siswaan juga di sana, juga saya. Jadi sebenarnya di sana kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya lomba atau pertandingan itu pasti ada menang, ada kalah. Kemudian di dalam tim yang bermain itu pasti sudah apalagi seperti futsal ya, sedikit-sedikit pasti ada keras, sistem main keras. Jadi kalau ingin bermain sportif, kami sampaikan seperti itu, bermain bagus, apapun yang terjadi di lapangan setelahnya kita akan baikkan. Tidak ada yang namanya tim, apalagi teman satu kampung, tidak ada yang namanya ada ketersinggungan atau apa. Jadi kita kalahkan semua beban, semua waktu di lapangan, setelahnya itu diselesaikan. Nah, kemudian pihak-pihak yang terkait, apalagi siswa kemarin bisa menerima, kemudian memaafkan, kemudian dengan guru yang bersangkutan. Mungkin itu kemarin kasus perkelahian. Saat melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu, Ibu melibatkan pihak-pihak yang memang terlibat di dalamnya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan Ibu terjadi? Apa yang efektif? Yang paling efektif, pertama kita harus menemukan atau merumuskan apa yang menjadi permasalahan. Apa dulu yang menjadi permasalahan, kemudian orang-orang yang bersengketa, orang-orang yang bermasalah siapa saja, kemudian orang-orang yang terlibat, kemudian tempat, mungkin ya tempat situasi atau tempat kejadian yang perlu diketahui, kemudian hal-hal apa saja yang mungkin sudah terjadi ya, mungkin kita mencari kronologisnya, hal-hal apa yang sudah terjadi, kemudian kita bisa salah satunya kita tidak bisa langsung menemukan dua belah pihak yang bermasalah, mungkin kita harus memanggil satu orang dulu, kemudian yang bermasalah punya satunya lagi, kemudian kita bisa setelah kita mendengar apa yang mereka sampaikan, kemudian kita dengan saling komunikasi dan tidak kita ada titik temu dengan orang pertama, kemudian dengan orang kedua juga seperti itu, baru kita temukan. Mungkin itu.
siapa yang terlibat, kemudian mencari tahu lebih jauh apa sih yang menjadi konflik mereka, Bu. Ini pertanyaan kelima, Bu. Iya. Apa yang menjadi tantangan bagi Ibu kalau dalam pengambilan keputusan dalam suatu masalah itu, apa sih yang paling menantang? Kalau yang menjadi tantangan itu pastinya dilema moral sebenarnya ya, moral kita. Jadi seperti ini, kita tahu ini misal aja ada model permasalahan seperti ini, seperti guru tersebut sebenarnya beban moralnya luar biasa mau di apa oleh siswa. Nah, tapi mau tidak mau dia, karena kita harapkan dia bisa menerima juga, siswa juga bisa meminta maaf segala macam dengan kerelaan hati, apa ya namanya, kerendahan hati. Bapak tersebut sebenarnya bisa menerima walaupun sebenarnya berat ya. Jadi dilema etika, dilema moral yang kita hadapi sebenarnya, karena pihak satu ini kadang-kadang keras dia benar, yang satunya dia benar, karena kita anggap mereka adalah semua benar, tidak ada yang salah. Nah, jadi kita hanya meminta untuk saling memaafkan satu sama lain. Jadi dilemanya yaitu tadi kita apa ya, membujuk bahasanya di situ ya, membujuk mereka untuk saling berdamai walaupun sebenarnya kemungkinan besar di hati mereka ya, rasa ketidakpuasan itu selalu ada. Dan itu dilema yang sering kita hadapi. Artinya Ibu mengambil peran sebagai penengah, walaupun mungkin Ibu tidak bisa secara langsung mendamaikan dua orang Iya. itu, Bu. Ya. Kemudian Bu, pertanyaan yang keenam, Ibu dalam mengelola, misalkan dalam menyelesaikan kasus-kasus itu punya jadwal tertentu, atau Ibu ada apa langsung menyelesaikan di tempat atau memerlukan waktu untuk menyelesaikannya? Kemudian seperti Ibu katakan tadi kan ada bentuk prosedurnya dulu yang dilalui kan, Bu. Itu Ibu apakah ada kasus yang langsung diselesaikan di tempat ataukah memang harus terjadwal dulu, jadi perlu waktu untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Kalau masalah kasus biasanya ada yang kasus bisa langsung ditangani. Jadi bisa contoh pada saat jam pembelajaran, siswa ada yang misalnya bolos, tidak masuk. Kalau mereka tidak masuk, guru tiket itu berkeliling mencari, akhirnya ditemukanlah mereka misalnya lagi di sebuah rumah sama santai. Nah, jadi kita minta mereka ke sekolah karena itu ujian sekolah, itu adalah hak yang penuh oleh warga sekolah yang melakukan tiket. Kemudian guru tiket meminta ke wali kelas langsung untuk memanggil orang tua. Langsung orang tua, setelah orang tua datang, misalnya siswanya ada 5 orang yang bolos tadi, langsung dipanggil orang tua dan ditemukan dengan guru bimbingan konseling juga. Di sana ada waka kesiswaan. Jadi di sana saya juga bisa biasanya datang penyampaian setelah mendengarkan apa dari orang tua dan dari guru tiket tentang hal tersebut. Itu yang ada secara langsung. Kemudian yang tidak langsung ada juga kasusnya, misal ada siswa di asrama, ini yang karena kita punya asrama yang bermasalah karena misal ini mereka merokok, kita dapatkan merokok, jadi kita mau memanggil orang tua mereka tidak bisa di sini. Jadi sudah pemanggilan orang tuanya kita kirimkan, kemudian orang tuanya tanggal sekian kita minta, jadi sehari atau 2 hari setelah kejadian baru
siswa ya. Ya, ya. Mungkin seperti itu. Baik, Bu. Jadi tergantung kasus pula, ada yang bisa langsung ditangani Iya. dan ibu juga tidak harus turun tangan langsung Iya. karena masih ada ibaratnya di dalam sekolah itu ada yang bertugas, ada yang bertanggung jawab untuk menangani kasus itu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mendukung ibu membantu dalam pengambilan keputusan itu tadi? Sudah tentu sekali, karena setiap masalah, setiap kasus itu kita ada buku ya. Nah, ada buku penanganan masalah. Nah, jadi kalau yang mungkin yang ringan itu bisa diselesaikan oleh Kemenkes, pimpinan, wali kelas dan guru bimbingan konseling. Tapi kalau yang sudah berat baru ke bidang siswaan, kemudian yang lebih berat lagi kemungkinan baru kita rembuk dengan tata sekolah bersama-sama. Jadi kita ambil keputusan kalau memang yang sudah menyangkut hal yang berat itu kita akan bersama-sama ya, mencari solusi yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, berarti tergantung berat ringannya kasus Iya. yang terjadi di sekolah Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan itu, pembelajaran atau pengalaman apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menghadapi kasus-kasus kemudian membuat keputusan itu? Tentunya ada pengalaman berharga karena yang namanya di sekolah berhadapan dengan siswa dalam usia SMK itu kan Bu pasti sangat banyak, 1001 masalah. Jadi pengalaman apa yang bisa Ibu petik dari bagaimana selama ini membuat keputusan terhadap kasus-kasus di sekolah itu Bu? Jadi keputusan, sebenarnya keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kesepakatan, kemudian persetujuan, komitmen bersama ya. Jadi menyesuaikan dengan tadi ada peraturan di sekolah, kemudian ada peraturan di kelas. Jadi kita lihat yang mana kita tidak akan membebankan ke siswa, juga ke pihak guru. Kita lebih membawa siswa itu sebenarnya untuk pembentukan karakter, cara yang lebih baik. Berarti pembelajaran yang Ibu dapatkan pengalaman selama ini, Ibu merasa bahwa apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi kasus itu kan tujuannya memang kepada siswa juga untuk melakukan pembentukan karakter kepada mereka dengan melihat aturan tadi Bu ya, dan Ibu juga mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Tentunya Ibu juga melihat nilai-nilai baik apa yang bisa untuk membantu. Saya kira mungkin itu aja Bu, pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bu Reni. Sekali lagi terima kasih Bu. Terima kasih.